Pertanian Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kekurangan tenaga kerja, kebutuhan efisiensi waktu, serta tuntutan peningkatan produktivitas. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dan mampu menjawab tantangan tersebut adalah penggunaan drone dalam pertanian, khususnya untuk pemupukan dan penyemprotan tanaman padi. Teknologi ini menjadi bagian penting dari konsep pertanian presisi yang lebih efisien, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Dengan drone, petani dapat menjangkau area luas dalam waktu singkat, serta memberikan dosis pupuk maupun pestisida lebih terukur. Hal ini membantu mengurangi limbah sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dengan menelaah berbagai ilmiah dan laporan penelitian dalam 5 tahun terakhir. Terdapat 3 fokus utama dalam analisis ini. Pertama, tahapan adopsi inovasi berdasarkan teori Rogers. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi drone di sektor pertanian. Dan ketiga, contoh penerapan drone di lapangan yang telah dilaporkan oleh berbagai lembaga pertanian nasional. Seluruh referensi yang digunakan berasal dari jurnal internasional, artikel ilmiah, dan laporan lembaga pemerintah seperti Kementan dan BPPT. Selanjutnya, tahapan adopsi inovasi. Menurut teori Rogers, terdapat 5 tahapan dalam proses adopsi inovasi pada petani. Tahap pertama adalah pengetahuan, di mana petani mengenal fungsi dan manfaat drone melalui penyuluhan, medsos, atau demonstrasi lapangan. Tahap kedua adalah persuasi. Petani mulai menilai kelebihan seperti efisiensi waktu, penghematan biaya, dan keberhasilan petani lain. Tahap 3, keputusan, yaitu saat petani mencoba teknologi dengan menyewa layanan drone. Tahap keempat, implementasi. Drone digunakan secara rutin untuk penyemprotan dan pemupukan. Dan tahap 5 adalah konfirmasi. Ketika petani telah merasakan manfaat langsung dan akhirnya terus menggunakan serta merekomendasikannya kepada petani lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat dan lambatnya adopsi teknologi drone. Dari faktor internal terdapat umur petani, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, dan sikap terhadap teknologi. Faktor eksternal meliputi dukungan pemerintah, ketersediaan layanan drone, biaya sewa, serta intensitas penyuluhan dan pelatihan. Selain faktor tersebut, karakteristik inovasi juga berpengaruh, misalnya kemudahan penggunaan dan pemanfaatan ekonominya. Adapun dampak positif, penggunaan drone cukup signifikan, seperti efisiensi waktu penyemprotan hingga 60-80%, pengurangan penggunaan pestisida, berkurangnya paparan hama, bahan kimia bagi petani, serta meningkatkan hasil panen karena aplikasi pupuk dan pestisida lebih merata. Selanjutnya, kendala, kesimpulan, dan saran. Meski memberikan banyak manfaat, adopsi drone masih menghadapi beberapa kendala. Harga pembeli drone masih cukup tinggi, operator terlatih masih terbatas, dan sosialisasi teknologi dan daerah pedesaan belum merata. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan drone dalam pertanian padi merupakan inovasi penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian Indonesia. Keberhasilan adopsi sangat
dipengaruhi oleh faktor biaya, pendidikan, dan dukungan penyuluhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas pelatihan operator drone. Penyuluhan pertanian diharapkan lebih aktif mengenalkan teknologi ini, dan pemberian subsidi atau kerjasama dengan koperasi tani dapat mempercepat proses adopsi.